usah jauh-jauh ke luar negeri dulu. Ada banyak spot wisata dalam negeri yang juga tak kalah bagus. Bahkan bisa dibilang kembarannya spot wisata luar negeri. Misalnya Pamukkale di Turki dan Danau Kaolin di Bangka Belitung. Ada juga Raja Ampat di Papua yang gak kalah bagusnya Phi Phi Island di Thailand. Mau lihat yang lain lagi? Pemirsa, inilah tempat wisata lokal dengan rasa internasional versi on the spot. Kawah merupakan salah satu keajaiban alam yang menampilkan visual indah dan menakjubkan. Salah satunya adalah Kawah Fiti di Reykjavik, Islandia. Terbentuk akibat letusan gunung berapi pada tahun 1724, kawah ini memiliki warna air sangat menawan. Di Indonesia, tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada juga kawah yang sama indahnya. Disebut Kawah Danau Kelimutu. Spot wisata ini acap kali membuat traveler takjub. Selain panorama sekitar kawah yang masih sangat hijau dan asri, Kawah Danau Kelimutu ini juga mempunyai keunikan karena memiliki 3 danau yang warna airnya dapat berubah-ubah. Banyak yang menyebut tempat wisata ini bahkan lebih bagus dibandingkan Kawah Fiti di Islandia. Setiap tahunnya Brazil memiliki tradisi mengadakan acara yakni Rio Carnival Brazil yang merupakan parade kostum dan tari samba yang memenuhi jalanan kota di akhir pekan. Dikenal sebagai karnaval terbesar di dunia, jutaan wisatawan asing datang memeriahkan acara tersebut. Di Indonesia juga ada acara serupa yaitu Jember Fashion Carnaval, sering disebut JFC. Acara ini adalah sebuah event karnaval busana yang digagas oleh almarhum Dinan Faris. Sebanyak lebih dari 2.000 peserta berkarnaval di jalanan kota Jember dalam 4 hari penyelenggaraan event meliputi Kids Carnival, Artwear Carnival, Wachi, dan Grand Carnival. Tak kalah dengan Rio Carnival, JFC pun disaksikan oleh ratusan ribu hingga jutaan penonton di kanan kiri jalan. Mirip dengan di Brazil, pada JFC pun semua busana dikompetisikan untuk meraih penghargaan-penghargaan. Yang membedakan kedua acara tersebut adalah adanya pemilihan Raja Karnaval di Rio Carnival, sedangkan di JFC tidak ada. Setelah belasan tahun berlangsung, JFC pun sudah masuk menjadi salah satu karnaval besar di dunia. Pasir di tepi pantai umumnya memang berwarna putih. Namun eksotisme pasir The Pink Sand Beach Harbor membuat pantai di Kepulauan Bahamas, Amerika Serikat menjadi terkenal. Selain menikmati keindahan warna unik pantainya, wisatawan yang berkunjung bisa berenang dan snorkeling untuk melihat terumbu karang diselingi ikan cantik warna-warni. Tapi tak perlu jauh-jauh pergi ke Bahamas untuk melihat indahnya pantai berwarna pink. Pantai Pink Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat juga punya pemandangan serupa. Selain spot wisata yang disebut Pantai Tangsi itu, masih ada juga Pantai Pink di Flores, Nusa Tenggara Timur. Meski dipisahkan jarak ribuan kilometer, ternyata The Pink Sands Beach di Bahama dan Pantai Pink di Lombok serta Flores itu memiliki kesamaan. Pasir berwarna kemerahan itu berasal dari cangkang hewan bersel satu, yakni Foraminifera, yang terbawa dan menyatu dengan pasir pantai. Selain kondisi pantainya yang cocok untuk berjemur dan juga berfoto-foto, ekosistem bawah laut di Pantai Pink Lombok dan Flores ini ternyata menyimpan berjuta keindahan dan kekayaan alam. Oleh karena itulah, snorkeling atau diving adalah aktivitas yang tidak boleh dilewatkan bagi wisatawan kala mengunjungi tempat tersebut. Siapa
sih yang nggak tertarik berlibur di salah satu tempat romantis seperti di Pulau Bora Bora yang berbatasan dengan Samudra Pasifik ini? Bahkan karena keindahannya, Bora Bora menjadi destinasi wisata bulan madu bagi turis berduit dan juga selebriti dunia. Sebagian besar resort menawarkan villa lengkap dengan kolam renang dan akses langsung ke lautan. Selain itu ada juga aktivitas romantis bagi pasangan, seperti berlayar menggunakan kapal pesiar untuk menyaksikan matahari terbenam. Bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan seperti Bora Bora dengan biaya yang lebih terjangkau, tak ada salahnya berkunjung ke Pulau Cinta yang ada di Gorontalo. Pemandangan Pulau Cinta tak kalah dengan Bora Bora yang menyuguhkan hamparan laut berwarna hijau toska bening dengan pasir putih. Resortnya pun sama-sama berdiri di tengah laut yang sangat bening dan indah. Namun yang membedakan, setiap resort di Pulau Cinta saling terhubung sehingga membentuk pola hati atau cinta. Uniknya lagi, Pulau Cinta dibuat dengan konsep eco resort yang ramah lingkungan. Selain snorkeling dan diving, wisatawan di Pulau Cinta juga bisa melakukan kegiatan lain seperti trekking hutan di pulau yang ada di seberang Pulau Cinta Resort. Di Kepulauan Karibia, wisata laut memang menjadi tujuan utama wisatawan. Namun ada tempat wisata cantik dan unik di kepulauan tersebut. Spot wisata itu adalah Gua Kristal yang merupakan gua bawah tanah dengan kolam cantik. Karena air kolamnya sangat jernih, formasi langit gua pun terlihat sangat eksotis. Gua ini bisa dimasuki wisatawan tanpa harus berenang. Tak kalah dengan luar negeri, Indonesia juga mempunyai spot wisata yang mirip, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Dikenal dengan nama Gua Rangko, destinasi wisata baru ini adalah surga yang tersembunyi. Keindahan yang terpancar dari dalam gua akan mengundang decak kagum wisatawan karena biru dan beningnya air di dalam gua. Bukan air payau, tetapi kolam tersebut dipenuhi dengan air asin yang bersumber dari laut. Suasana gua yang hening dan sunyi semakin membuat kolam ini layaknya kolam renang pribadi. Ayo, siapa nih yang buru-buru pengen kesini? Phi Island memang telah menjadi salah satu objek wisata paling dikenal di dunia. Namun ada loh wisata lokal mirip dengan destinasi di Thailand itu, namanya Raja Ampat. Meski Phi Island mempunyai sederet spot favorit wisatawan seperti Bamboo Island, Loh Sah Mai Bay, Viking Cave, dan Pileh Lagoon, sebagian traveler menyebutnya jika Raja Ampat justru lebih indah dari Phi Island. Lihat saja nih keasrian Raja Ampat dengan jajaran pulau serta panorama laut yang luar biasa. Selain itu ada juga pemandangan bawah laut fantastis yang disebut sebagai salah satu dari 10 situs diving terbaik di dunia. Beberapa spot yang menjadi primadona adalah Wayak, Kabui, dan Pianemo yang berupa gugusan pulau karang yang membentang di lautan. Dan saking cantiknya, Presiden Indonesia Joko Widodo menjuluki Raja Ampat sebagai surga kecil di tanah Papua. Siapa yang pengen berenang di pemandian air panas alami bertingkat di Pamukkale, Turki ini? Siapa sangka di Indonesia, tepatnya di Belitung, ada Danau Kaolin yang tak kalah indah dengan pemandian air panas di Turki itu. Baik Danau Kaolin maupun Pamukkale menawarkan pemandangan yang hampir mirip seperti tebing dan permukaan danau yang sama-sama berwarna putih. Tidak hanya itu, airnya juga sama-sama berwarna biru. Perbedaan antara Danau Kaolin dan Pamukkale adalah bahan kandungan di antara kedua tempat tersebut. Jika Pamukkale di Turki terbentuk dari endapan mineral kalsium karbonat, Danau Kaolin terbentuk dari bekas penambangan kaolin yang lama ditinggal hingga membuat airnya menjadi warna biru cantik. Selain itu, air Danau Kaolin tak berasal dari kawah pegunungan, sehingga air di sini cukup dingin layaknya air danau biasa.
Namun banyak wisatawan yang senang memanjakan diri dengan keindahan alam dan segarnya air berwarna biru Tosca itu. Dan menurut sebagian besar warga, air di Danau Kaolin bisa membuat kulit jadi lebih halus dan lembut loh.